Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPP. Perkenalkan, saya Firman Abdul Latif, mahasiswa PPG Transformasi BES 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031171160. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UIN Wali Songo Semarang pada kelas 7 di SMP Negeri 1 Bangsri dengan tema sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian berdiri. Dinyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ziana Asgar. Hiduplah Indonesia Raya nomor 2. Indonesia tanah airku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya sayangi anak-anakku semua, selamat pagi. Apa kabar? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Jangan lupa bersyukur dengan membaca hamdalah. Untuk pembelajaran pagi hari ini, sebelum kita mulai, saya akan mengabsen dulu. Siapa yang tidak berangkat pada pagi hari ini? Berangkat semuanya ya. Alhamdulillah. Muhammad Yusuf Rohman, Panca Lutfi Pradirga, Zahra, Aina Talita, Muhammad Dimas Saputra, Alena, Jihana Azhar, Muhammad Al-Qois, Muhammad Ferdiansyah, Azahra Kirana Putri, Rahmadita Azharo, Sakaila Fahmida, Calsa Kumala Dewi, Ayatul, Zakia Faza Nur Aini, Anandita Naraswari, Gendis Balen Ayu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas bab 4, yaitu tentang sujud. Silakan bisa dibuka buku paketnya halaman 59. Sujud ya. Yaitu sujud yang pertama sujud sahwi, yang kedua sujud tilawah, dan yang ketiga sujud syukur ya. Sujud adalah sesuatu kegiatan yang sudah tidak asing bagi kita ya. Selama satu hari kita sudah sujud kepada Allah berpuluh kali ya. Di sholat subuh misalnya 2 rakaat kita sudah sujud 4 kali karena sholatnya 2 rakaat. 1 rakaat sujudnya 2 kali. Sholat isya 4 rakaat otomatis kita juga sudah sujud 8 kali. Sholat asar 4 rakaat juga otomatis kita sudah sujud 8 kali. Jadi kalau dihitung satu hari itu kita sudah sujudnya itu sudah berpuluh-puluh kali. Nah, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yaitu yang pertama tujuannya supaya kalian bisa membedakan ketentuan antara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, supaya kalian bisa menghafal bacaan doa sujud syukur, bacaan doa sujud sahwi, dan bacaan doa sujud tilawah. Dan yang ketiga, supaya kalian bisa mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya, itu tujuannya ya. Semoga tujuan kita tercapai. Amin Allahumma amin. Amin. Sebelum kita kupas tuntas sujud ketiga itu, ya, sesuai kesepakatan kemarin yang sudah kita sepakati, yaitu tentang pengelompokan. Untuk satu kelas saya bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok
Tiga, sesuai dengan 3 macam sujud. Kelompok 1 nanti akan membahas sujud syukur, pengertian, kemudian tata caranya, kemudian hikmahnya. Kelompok 2 Sujud sahwi. sujud sahwi. Kelompok 3 Sujud tilawah. sujud tilawah. Oke ya, sudah kita kelompokkan jadi 3. Sekarang saya akan membagikan LKPD yang nanti kalian harus kerjakan, diisi ya. Ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Silakan dibaca, kemudian diisi sesuai dengan pertanyaannya apa, dijawab ya. Kemudian nanti setelah ini saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Setelah itu nanti kalian presentasi ya, satu kelompok nanti kurang lebih 5 menit, 3 menit ya. Nanti semua anggota harus ikut memaparkan ya, dan memperkenalkan diri. Sekarang kita mulai mengerjakan LKPD. Saya kasih waktu 20 menit ya, kerjakan ya. Sudah selesai? Sudah. Ya, sudah 20 menit ya. Sudah selesai. Sekarang waktunya presentasi. LKPD-nya dikumpulkan dulu. Nanti presentasi tanpa membawa buku ya. Karena saya sudah membagi kelompoknya dan kalian sudah hafal. Nanti dijelaskan ke teman-temannya pengertian, kemudian tata caranya dan hikmahnya. Sesuai dengan urutan, silakan kelompok 1 dulu maju ke depan, kemudian dijelaskan apa itu sujud syukur. Ya, kelompok 2, kelompok 3, silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian sujud syukur, tata cara, dan hikmah. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan nama dari masing-masing kita. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Saputra. Nama saya Anandita Kariswari. Nama saya Azara Tiara Putri. Nama saya Zakia Fazanul Aini. Nama saya Aina Talita Zarani. Yang pertama, kelompok kami akan mempresentasikan pengertian dari sujud syukur yang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan umat muslim untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya nikmat dan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu seseorang anak yang lulus ujian sekolah, seseorang yang mencari kerja dari beberapa lama dan setelah itu mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, seseorang yang berhasil sehat dari melawan beberapa penyakit. Kedua, tata cara sujud syukur. 1. Diawali dengan niat sujud syukur. 2. Melakukan takbiratul ihram. 3. Melakukan sujud syukur 1 kali dengan bacaan doa. Doanya yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 4. Dari sujud sambil mengucapkan salam. 3. Hikmah sujud syukur. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Terima kasih
presentasi dari kelompok 1. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bagus sekali ya. Itulah pengertian sujud syukur. Ya. Sekarang kelompok 2. Silakan maju. Presentasi. Ya, kelompok 1 dan kelompok 3 diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sujud kaki. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hayatul Husna Ariyanti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Nabila Azhara. Perkenalkan, nama saya Alena Tri Anggraini. Jadi pernah nggak sih kalian itu ragu atau lupa dalam sholat, terutama pada sunnah rakaat? Nah, dalam Islam itu kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Apa sih itu sujud sahwi? Secara bahasa, sujud sahwi artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan dengan lupa atau waktu pada bacaan rakaat sholat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah, artinya jika dilakukan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa. Adapun tata cara melakukan sujud sahwi yaitu 1. Sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tahiyat akhir. Kedua, bacaan sujud sahwi ialah Subhanallah la yanahu wa la yashu. Artinya, Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pula lupa. Diulangi bacaannya bagaimana? Diulangi. Subhanallah la yanahu wa Subhanallah yanamu. la yashu. Artinya, Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak pula lupa. 3. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Lalu dilanjutkan dengan salam. Adapun hikmah sujud sahwi ialah yang pertama menjadi pribadi yang rendah hati, sportif dan mau mengakui kesalahan diri. Yang kedua, menyadari bahwa manusia itu tempatnya salah atau benar. Jadi kita sebagai manusia tidak berhak untuk memiliki rasa sombong ataupun aku. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun hal yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, itulah sedikit paparan tentang sujud sahwi. Sujud lupa. Sahwi itu artinya lupa ya. Yang ketiga silakan kelompok 3. Silakan maju ke depan. Dijelaskan sujud tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sujud tilawah. Perkenalkan, saya Salsa Maladewi. Perkenalkan, saya Indis Belemandu. Perkenalkan, saya Zidan Azlan. Perkenalkan, saya Sakaila Fahmida Askadina. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rohan. Perkenalkan, nama saya Fajar Subrat juga. Baik, pengertian dari sujud tilawah. Sujud tilawah dilaksanakan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Nah, beberapa contoh ayat sajadah dalam Al-Quran adalah Beberapa ayat yang terdapat dalam ayat kita adalah
antara lain sebagai berikut. 1. Surat Ar-Ra'd ayat 13 sampai 15. 2. Ayat Sajdah ayat 32 dan 15. 3. Ayat Al-A'raf. Tata cara sujud tilawah berbeda, yaitu di luar sholat dan di dalam sholat. Nah, di sini saya akan meresankan di luar sholat, yaitu menghadap kiblat, berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai asal sujud, menghadap melakukan takbiratul ihram satu kali, maka membaca doa sujud tilawah. Bacanya sebagai berikut. Saya sudah wajani yang tadi, mawarahu wa sawarahu wa sawarahu wa sawarahu. Bangun dari sujud, membaca takbir, kemudian melakukan salam. Jadi di dalam sholat seperti itu. Melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat kita melakukan sujud tilawah makmum mengikuti kita melakukan tilawah makmum tidak mengikuti tilawah. Hikmah dari sujud tilawah yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari godaan syaitan, dan meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih anak-anakku semua sudah presentasi mengenai sujud 1, 2, 3 ya. Sekarang Pak Latif akan menerangkan mulai dari yang pertama ya. Sujud syukur. Ya. Sujud syukur itu apa sih? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan seorang muslim ketika mendapatkan kenikmatan atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika terhindar dari sebuah musibah. Contoh, misalnya Dimas nanti pulang sekolah sampai rumah jam 5 tiba-tiba ada telepon dari Bank BRI misalnya. Mendapatkan hadiah umroh. Nah, 2 orang, Dimas dan ibunya. Nah, berarti Dimas mendapatkan sebuah kenikmatan dan sebuah anugerah fadl dari Allah Subhanahu wa taala berupa umroh. Dimas ketika itu langsung alhamdulillah ya Allah, umroh ora usah bayar gratis. Lah, itu masih disunahkan lagi untuk melaksanakan sujud syukur. Bisa dipahami ya? Sujud syukur ini menandakan bahwa kita tuh sangat-sangat berterima kasih kepada Allah. Sujud syukur itu apakah ada dalilnya, Pak? Ada. Jadi bukan bid'ah ya. Dasar hukum sujud syukur ini hadis. An Abi Bakrata annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu au busyra bihi kharra sajidan syukran lillah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau sesuatu kabar yang suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Nah, ini landasan dalilnya ya. Jadi kita meniru Nabi Muhammad. Sebab-sebab syukur. Sebab-sebab sujud syukur. Yang pertama, mendapatkan nikmat dari Allah. Yang kedua, terhindar dari bahaya musibah. Ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi,
Dimas sujud sahwi. Ya. Kemudian syarat-syaratnya karena dilakukan di dalam sholat, ya, sujud sahwi itu di dalam sholat, maka syaratnya sama dengan syarat sholat, ya, yaitu harus menghadap kiblat, menutup aurat, suci dari najis dan hadas, ya, sama dengan syarat-syarat sholat. Tata caranya, yang pertama setelah selesai membaca tahiyat akhir dan sebelum salam membaca takbir. Jadi sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid. Terus sujud. Allahu Akbar. Gitu ya. Dua, sujud yang pertama kali membaca doa sujud sebanyak 3 kali. Sujudnya itu 2 kali. Allahu Akbar. Membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. 3 kali. Kemudian duduk lagi iftirash. Allahu Akbar. Bangun dari sujud dengan membaca takbir. 4. Takbir sujud kedua. Allahu Akbar. Sujud lagi. 5. Bangun dari sujud dengan membaca takbir. Jadi sujud yang kedua membaca lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Allah itu tidak pernah tidur. Tidak seperti kita tidur, makan, ya, jalan-jalan, mandi. Allah itu enggak seperti kita. Mukhalafatul lil hawa disi. Hikmah sujud sahwi atau manfaatnya. 1. Menyadarkan kita bahwa manusia adalah tempatnya salah, tempatnya khilaf, dan tempatnya lupa. Kita harus mengakui kita itu manusia yang kadang-kadang salah, malah sering, ya, sering salah, sering lupa. Nah, dengan melakukan sujud sahwi, maka insya Allah sholat kita akan disempurnakan dengan sujud sahwi. 2. Terhindar dari sikap takabur. Ya, takabur itu apa? Sombong. Semoga kita semua tidak takabur. Amin Allahumma. Amin. Yang ketiga, sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika sholat maupun ketika di luar sholat. Baik pada saat membaca, menghafal, atau pada saat mendengarkannya. Contoh misalnya surat pendek, surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Di ayat terakhir wasjud waqtarib. Itu ada lafal as-sajdah. Itu artinya kita disunahkan untuk sujud tilawah. Yang sudah sering kita lakukan itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu juga bagus, dapat pahala. Tapi lebih bagus, lebih afdol sujud tilawah. Bisa juga disebabkan karena mendengar. Yang membaca Al-Quran misalnya ayatul, saya mendengar. Saya juga disunahkan untuk sujud tilawah karena sudah mendengar. Sunnah ya. Ini dasar hukum sujud tilawah. Hadis Ali bin Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bis sajdah kabbara wa sajadana ma'ah. Rawahu Tirmidzi. Artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir, Allahu Akbar, berdiri, lalu sujud, Allahu Akbar, sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Ya, ini adalah hadis sahih. Syarat-syarat sujud tilawah: 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menutup aurat, ya, nggak boleh pakai celana pendek. 3. Menghadap kiblat.
di Al-Quran yang kita baca, misalnya ada sajidahnya, kita letakkan di atas, kemudian kita takbir, kemudian sujud, salam. Ya. Kemudian membaca lafal-lafal doa sajidah. Adapun ayat-ayat yang ada sajidahnya di dalam Al-Quran ada 15 ya. Dari pertama ini sampai ke 15 ini adalah surat-surat yang terdapat as-sajidah ya. 206 Al-A'raf, 15 Ar-Ra'd, 50 An-Nahl, 19 Al-Isra, 58 Maryam, 18 Al-Hajj. Itu semuanya ada lafal sajidahnya di Al-Quran, kecil tulisannya. Itu harus hati-hati, kalau ada sajidah jangan dilewatkan. Tapi boleh, karena hukumnya sunnah. Kalau pas kamu lihat ada sajidahnya, ya kamu praktekkan ini, sujud tilawah. Caranya bagaimana? Ini ada dua macam. Yang pertama di luar sholat. Caranya yang pertama, ini kalau enggak pas sholat ya, membaca Quran biasa di rumah, ada sajidah, kemudian kamu niat berdiri, Quran diletakkan, satu, niat dan membaca takbir dan mengangkat kedua tangan seperti sholat takbiratul ihram. Takbir pertama saat sholat, Allahu Akbar, menghadap kiblat ya tentunya. Yang kedua membaca takbir untuk sujud tanpa mengangkat tangan, nggak usah diangkat, nggak usah, tapi langsung Allahu Akbar sujud, ditempelkan keningnya ke sajidah, ke keramik. 3, sujud dengan membaca doa sujud. 4, bangun dari sujud dengan membaca takbir. 5, duduk tanpa membaca tahiyat. 6, diakhiri dengan mengucapkan salam. Ini tata caranya seperti sujud syukur tadi, cuma ini bacaannya berbeda. Ya, Allahu Akbar sujud, duduk salam. Itu kalau di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat, ya ini kadang-kadang imam itu membaca surat yang ada sajidahnya. Contoh Al-Alaq dibaca seorang imam, kemudian ayat terakhir wasjud waqtarib. Kemudian imam sujud tilawah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Waladdallin. Amin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Wasjud waqtarib. Saya singkat. Kemudian langsung selesai membaca wasjud waqtarib. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat tersebut, atau imam membaca ayat sajidah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Wasjud waqtarib, langsung sujud, nggak usah rukuk, langsung sujud. Kemudian membaca ini doanya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini bacaan sujud tilawah. Setelah sujud membaca ini, kemudian yang kedua melakukan sujud tilawah tersebut, jika langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat. Setelah membaca ini langsung berdiri lagi, kemudian posisi begini, langsung ruku. Allahu Akbar, ruku, kemudian iktidal dan seterusnya sampai salam. Jadi ketika membaca ayat yang ada sajidahnya dalam sholat, disunahkan untuk langsung sujud. Setelah sujud membaca ini, sajada wajhiya lilladzii khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bi'aulihi wa quwwatihi, kemudian berdiri, kemudian lanjutkan sholat, ruku, iktidal, sujud dan seterusnya sampai salam. Setelah itu selesai. Ya, itu pahalanya besar karena kita melaksanakan sunnah nabi, yaitu doa sujud tilawah. Manfaatnya apa sih? Yang pertama dijauhkan dari setan. Ya, yang kedua lebih menghayati bacaan Al-Quran. Siapa sih yang nggak cinta sama Al-Quran? Kita semua cinta Al-Quran ya. Semoga kita termasuk kasihnya Al-Quran, ahlul Quran. 3,
supaya kita dekat kepada Allah, mendekatkan diri dengan Allah. Ya, sudah selesai. Sampai di sini ada pertanyaan? Bacaan sujud tilawahnya dibaca berapa kali, Pak? Ya, Dimas tanya, bacaan sujud tilawahnya dibaca berapa kali? Dibaca 1 kali, boleh dibaca 3 kali, boleh dibaca 5 kali, boleh dibaca 7 kali, boleh. Yang penting ganjil. Yang penting ganjil. Seperti bacaan ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 1 kali boleh, 3 kali afdol. Jadi bacaan sujud tilawah 1 kali boleh, afdolnya 3 kali. Ada yang tanya lagi? Tidak ada pertanyaan? Cukup? Ya, saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri. Ya, kita melaksanakan rutinitas kita yang sudah kita laksanakan, yaitu dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan berdoa bersama. Silakan, Pak Mas Ketua, di aba-aba. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila dipimpin oleh Al-Faris. Silakan, Al-Qais. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Berdoa dipimpin oleh Muhammad Fadliansyah. Ya, mari kita angkat tangan, berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.